pemirsa, selamat datang di Pijar News bersama saya, Yemima Hutapea. Memasuki bulan yang baru ini, Pijar TV ingin kembali berbagi update dengan saudara. Tahukah saudara, dukungan doa, dana, volunteer, dan semangat saudara sungguh menjadi bagian yang sangat penting bagi pelayanan media Pijar TV ini yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan mempercayai kami untuk menyiarkan kabar kasih Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Nah, Pijar TV disiarkan melalui layanan Pay TV Transvision dan saudara bisa menyaksikannya jika berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran televisi selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV di www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Selain itu, Pijar TV juga aktif dalam social media platform dan saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan oleh Pijar TV dan juga promo-promo giveaway dan juga merchandise Pijar TV yang keren-keren banget pokoknya. Nah, sudah menjadi misi utama Pijar TV ini untuk membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi dan yang didasari pada kebenaran Alkitab kepada para pemirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja atau para penginjil akibat sarana transportasi dan akses yang sulit. Nah, Pijar TV ingin ada di sana, di rumah-rumah para pemirsa ini, agar pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah-tengah keluarga dan juga komunitas mereka. Pijar TV terus berproduksi program-program in-house yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV dan disampaikan melalui sistem respon kami. Nah, puji Tuhan nih, melalui donasi yang saudara salurkan setiap bulannya kepada kami dimampukan untuk memproduksi program-program yang secara spesifik menjangkau audiens berikut ini. Buka Mata dan Baba Nur Menjawab. Program Apologetika Buka Mata dan Baba Nur Menjawab bekerja sama secara eksklusif dengan Dr. Bambang Nursena dan Ibu Syafa Erna untuk menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Nah, program ini mengajak kita bersama-sama belajar memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita dengan kepercayaan dan agama lain. Nah, secara khusus program ini dibuat dengan melibatkan diskusi tentang keyakinan Kristen, pemikiran filosofis, bukti sejarah, argumen rasional, dan pembandingan perspektif keagamaan. Bekerja sama dengan Dr. Bambang Nursena, Pijar TV bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran-ajaran Kristen dan menjawab pertanyaan skeptis atau kritik dan memberikan alasan-alasan yang mendukung iman Kristen. Nah, sejak mulai ditayangkannya nih di tahun 2018, program Buka Mata ini sudah menghasilkan 74 episode dan ditonton lebih dari 7 juta kali dan menghasilkan lebih dari 96 juta impresi di platform YouTube dan juga social media. Nah, program ini dan seluruh kegiatan Pijar TV bisa ada berkat donasi saudara kepada Pijar TV yang juga akan terus memampukan pelayanan nirlaba kami ini yang masih bisa terus menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, bagi saudara yang ingin terus mendukung produksi episode-episode terbaru program ini, saudara bisa loh mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Buka Mata. Selanjutnya, Jesus is the Answer. Jesus is the Answer adalah program yang menjawab pertanyaan dan pernyataan kritis yang anak-anak muda zaman sekarang berikan. Nah, pertanyaan dan pernyataan menantang mulai dari I am gay but I am a Christian hingga apakah malaikat pelindung itu beneran ada. Nah, di sini Pastor Christopher Tapiheru membantu menghadirkan jawaban-jawaban yang to the point dan sesuai dengan kebenaran Alkitab. And guess what? Ternyata ya, pertanyaan-pertanyaan sekritis apapun yang kita ajukan ada loh jawabannya di Alkitab. Nah, sejak diproduksinya nih di tahun 2022, program ini udah menghasilkan 25 episode dan ditonton lebih dari 45.000 penonton dan menghasilkan lebih dari 855.000 impresi di YouTube dan social media loh. Dan Jesus is the Answer bekerja sama dengan brand sepatu lokal yaitu patrobas.id brand clothing, brand lokal Hem Jeansku, dan juga The Messenger untuk memberikan giveaway sepatu, jeans, dan juga jaket buat saudara-saudara muda yang mengajukan pertanyaan dan permohonan doa loh. Nah, makanya nih, langsung aja kirimin sebanyak-banyaknya pertanyaanmu di nomor kontak yang tertera di layar untuk mendapatkan giveaway yang keren-keren banget dari program Jesus is the Answer. Sungguh program ini juga bisa ada berkat donasi saudara kepada Pijar TV ini.
Nah, bagi saudara yang ingin terus mendukung produksi episode-episode terbaru dari program ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Jesus is the answer. Berikutnya, Raihlah Hidup. Raihlah Hidup adalah program pemuritan selama 52 minggu atau setahun hasil kerjasama Pijar TV dengan Biblika Internasional yang membawa konten modul pengajaran remaja Raihlah Hidup ke dalam video series yang melibatkan youth pastor dan juga influencer Indonesia. Nah, program Raihlah Hidup ini udah disaksikan lebih dari 6.000 pemirsa di seluruh Indonesia dan juga menghasilkan lebih dari 211.000 impresi dari platform YouTube dan juga media Pijar TV loh. Nah, program ini dibawa ke gereja-gereja, terutama gereja-gereja di daerah, untuk membantu memberikan pemuritan yang relevan bagi para remaja dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersulit dalam hidup mereka. Nah, awalnya program ini dikembangkan untuk remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun. Namun ternyata program ini dapat digunakan mulai dari anak pra-remaja yang baru aja berusia 10 tahun atau sebelum dimulainya aktivitas seksual sampai pemuda yang baru berusia 20-an awal. Nah, yang masih mempertanyakan siapa diri mereka dan bagaimana membuat pilihan hidup yang bijak, cocok banget nonton program ini. Nah, program ini mengajak remaja berpetualang di 4 petualangan hidup. Nah, setiap petualangan tuh berisi 10 pelajaran utama yang membahas masalah-masalah seperti seks, hubungan, perasaan terluka, penggunaan narkoba dan alkohol, serta media sosial. Nah, masalah sosial dan moral yang begitu berat tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kelas pendidikan seksual ya. Perubahan karakter yang seutuhnya dan bertahan lama hanya dapat dilakukan melalui perubahan hati dan juga perubahan pikiran secara total. Nah, bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi? Nah, hanya melalui perjumpaan dengan Yesus pastinya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta melalui firman Allah yang mengubah seluruh hidupmu. Karena itu, tujuan program ini bukan hanya kemurnian seksual, tapi juga untuk perubahan rohani secara menyeluruh. Program ini pertama kali dijalankan di sekolah-sekolah, namun segera mulai digunakan di kelompok pemuda gereja, universitas, penjara, pusat rehabilitasi narkoba, panti asuhan, dan juga tempat-tempat pengungsian. Nah, Raihlah Hidup terbukti memberikan pengaruh yang kuat di tempat anak-anak muda berkumpul. Kabar baiknya adalah kurikulum program ini kami bagikan gratis bagi gereja atau komunitas anak muda yang membutuhkan program pemuritan jangka panjang yang dirancang untuk dijalankan dalam bentuk kelompok kecil dan didampingi pemimpin sebaya yang memberi ruang aman sehingga anak muda dapat dengan bebas mengajukan pertanyaan tanpa merasa dihakimi. Nah, bagi gereja-gereja yang ingin mendapatkan modul pemuritan ini beserta dengan pelatihannya, dapatlah menghubungi nomor kontak dan mendaftar dengan scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Dan saudara, ketahuilah bahwa donasi yang Anda salurkan bagi program ini ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini bukan hanya memampukan kami memproduksi program-program yang sesuai dengan berbagai situasi dan budaya yang dihadapi anak muda masa kini loh, tapi juga memampukan kami untuk membawa program pemuritan ini ke gereja-gereja di pelosok-pelosok daerah dengan menyediakan Alkitab dan buku manual pelatihan gratis bagi para pemimpin gereja untuk bisa menjangkau anak muda di lingkungannya. Selanjutnya, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Nah, program ini kami produksi sejak tahun 2016 bersama dengan Pendeta Ezra Alfred Soru dan Pendeta Marta Yudano. Sudah lebih dari 120 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, pneumatologi, pelajaran tentang Roh Kudus, 10 perintah Allah, dan juga kristologi. Nah, program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini secara konsisten menghasilkan respon dari pemirsa yang cukup signifikan, di mana pemirsa yang merespon banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan yang dalam dan juga spesifik tentang kristologi dan penafsiran ayat-ayat Alkitab. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini juga memang secara khusus diproduksi untuk memperlengkapi bukan hanya seluruh pemirsa Pijar TV nih, tapi juga hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di lokasi-lokasi yang cukup jauh untuk dijangkau informasi, agar bisa mendapatkan bekal yang dalam tentang kekristenan yang bisa dibagikan kepada komunitas dan juga jemaat lokal yang dilayani. Oleh karena itu, secara khusus nih program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan untuk bertanya, minta didoakan, dan menggunakan setiap episodenya menjadi bahan pendalaman Alkitab. Nah, sejak mulai diproduksi di tahun 2016, program Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah ditonton lebih dari 29 juta pemirsa loh, baik melalui platform televisi maupun platform YouTube. Juga sejak mulai ditayangkan di tahun 2018, program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sudah menerima dan melayani kurang lebih 58.000 responden Pijar TV. Nah, data ini meyakinkan kami bahwa program-program pengajaran menjadi sangat ideal bagi pemirsa Pijar TV karena program-program ini sudah dengan berhasil memicu masuknya banyak respon dari pemirsa yang mengantarkan kami untuk membuka hubungan komunikasi dengan lebih baik lagi kepada mereka.
Berikut ini adalah testimoni-testimoni dari pemirsa program Ku Tahu Yang Kupercaya. Saya pernah menyaksikan siaran Ku Tahu Yang Kupercaya di Pijar TV, dan dalam hal ini sungguh membuat saya memahami makna dari pelajaran Kristen, khususnya tentang Kristologi, yang belakangan ini menjadi banyak perbincangan dalam banyak wadah Kristen di Indonesia. Saya menyaksikan pengajaran Alkitab dari Pendeta Esra Soru. Melalui program Ku Tahu Yang Kupercaya, saya merasakan Roh Kudus bekerja di dalam hidupku. Saya merasakan dampak yang luar biasa dari pengajaran Alkitab tersebut, membuat saya memiliki semangat hidup, membuat pikiran duniawi hilang dalam hidupku, dan saya percaya Tuhan selalu ada dalam hatiku. Kami siap mengirim berkat untuk pelayanan Pijar TV. Salam hormat dari Eliadus Lasol di Sorong, Papua Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pijar TV. Saya terus mengikuti program Pijar TV, khususnya Ku Tahu Yang Kupercaya. Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya, saya menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya. Dan program ini menuntun saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak saya menonton Pijar TV, banyak sekali pelajaran yang saya dapat dan semakin memahami sebutan dan gelar-gelar Tuhan Yesus. Serta yang paling penting, semakin memperkokoh keimanan saya. Sekalipun selama ini saya tidak mau tahu apa kata orang lain tentang Yesus. Saya tetap percaya, namun dengan adanya program Ku Tahu Yang Kupercaya, saya lebih memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Awalnya saya cuma melihat dari pernyataan Petrus dan Thomas yang menyebutkan Yesus adalah Tuhan. Tetapi setelah mengikuti acara Pijar TV, saya baru memahami ternyata banyak sekali yang dinyatakan secara eksplisit, dan itu ditunjukkan semua oleh Pendeta Esra Soru. Terima kasih Pijar TV. Nah pemirsa, demi terus memuridkan pemirsa Pijar TV melalui program Ku Tahu Yang Kupercaya, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan produksi program ini. Adapun setiap tahunnya kami membutuhkan dana sekitar Rp118.400.000 untuk memproduksi 21 episode program selama 5-7 hari berturut-turut. Nah, bagi saudara yang ingin atau tergerak untuk berpartisipasi dalam produksi Pijar TV ini, partisipasi donasi dapat Anda lakukan dengan mengirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca. Berikut ini adalah kesaksian dari salah satu pemirsa Pijar TV yang diberkati dengan salah satu program Pijar TV, dan kini ia mampu berdampak buat komunitasnya dan juga mampu untuk bertumbuh dewasa dan taat pada kehendak Tuhan. Banyak hal saya dapatkan setelah menonton program Pijar TV. Saya mendapatkan pengertian bahwa di dalam hidup ini kebaikan Tuhan itu terlalu besar untuk saya. Saya adalah orang berdosa, tapi Tuhan itu sangat sabar terhadap saya. Dari firman-Nya di Pijar TV, saya bisa mengenal lagi kebaikan Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya bagi saya. Semakin saya membaca dan merenungkan firman, akhirnya saya mengerti ada suatu masa di mana tangan Tuhan bekerja, sehingga saya lebih lagi menyadari apa yang saya perbuat dahulu adalah sia-sia. Dan ketika saya berlumuran dosa, tetapi dengan segenap hati yang tulus saya mengaku dosa, saya merasakan lebih lagi kuasa Roh Kudus memenuhi hati saya. Hingga sampai sekarang, saya hanya ingin memandang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup ini. Nah pemirsa, ingatkah juga bahwa di bulan April lalu, Pijar TV launching film Pasca berjudul Suatu Hari Nanti. Bekerja sama dengan GKIN Revival Kupang, YGP Film, Lightless, Yayasan Kabes, dan juga didukung oleh Sony Indonesia. Puji Tuhan, selain premier launching film ini, kami juga bekerja sama dengan lebih dari 30 komunitas dan gereja untuk menayangkan film ini secara on-site di gereja dan komunitas mereka sepanjang bulan April dan Mei 2023. Dan puji Tuhan, film ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dalam tujuan untuk merilis produksi film berikutnya, Pijar TV dan Sony Indonesia ingin bekerja sama dengan gereja, lembaga, atau komunitas yang rindu untuk menyalurkan kreativitas dalam dunia perfilman untuk bergabung bersama atau co-producing film-film rohani yang berkualitas. Nah, gimana caranya nih, Mima? Mudah sekali, kalian bisa menghubungi nomor-nomor di bawah ini untuk memulai. Nah, kami juga bersyukur sekali bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan Pijar TV ini untuk menjadi berkat yang indah bagi begitu banyak orang. Namun kami sungguh sangat menyadari bahwa pelayanan ini takkan mungkin bisa terjadi atau berdampak sebesar ini jika bukan karena uluran tangan saudara yang bermitra dengan Pijar TV dalam segala bidang.
baik dalam bentuk donasi rutin maupun bantuan kemitraan lainnya seperti doa, logistik, office space, dan juga kerinduan yang mendalam untuk bisa sama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah pemirsa, tahukah mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Well, donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil selama 24 jam setiap harinya dalam wadah media siar dan membantu kami mengembangkan program-program yang memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman sehingga dapat mulai mempengaruhi komunitas lokal mereka untuk mengikut Kristus. Nah, dukungan dana rutin saudara memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap bidang pelayanan kami, juga memberi kami fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di area yang paling dibutuhkan setiap bulannya. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita capai bersama-sama dengan donasi saudara. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya, saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa. Nah, sedangkan dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa. Nah, kemudian dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Nah, sedangkan dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh internet. Berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV di bulan Juni 2023 dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta dan membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Sekitar 5.000 orang di dalam percakapan ini sedang dilayani untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan kurang lebih 630 orang sedang dilayani oleh gereja-gereja lokal yang menjadi mitra Pijar TV. Donasi Anda selama ini juga membantu penyaluran bantuan darurat logistik dan dana bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat senilai lebih dari 350 juta rupiah untuk membantu mereka bisa pulih dari kesulitan hidup mereka. Bahkan ya, baru-baru ini pemirsa, kami bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia dan kami mampu menyalurkan dana sebesar 30 juta rupiah untuk membantu pembangunan rumah layak huni bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih ya sudah menonton dan mendukung program-program Pijar TV. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa loh mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau scan QR Code yang tertera untuk mengisi form untuk menjadi donatur rutin kami. Seberapapun donasi yang saudara berikan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, langsung kirimkan donasi Anda sebanyaknya. Hai sahabat Pijar, sekarang ini saya sudah bersama dengan Kak Jo Octavianus. Halo. Perwakilan dari marketing and networking timnya Pijar. Nah, Kak mau nanya nih, kan Pijar tuh memang membuat program untuk specific audience ya. Kenapa sih harus specific audience? Iya, sebetulnya kalau kita bicara tentang broadcast, terutama televisi, kita tentunya pengen bisa meraup semua segmentasi. Tapi gini, TV saat ini kan udah nggak seperti dulu. TV saat ini kita harus bisa mengandalkan multi platform yang ada. Betul. Karena nggak semua orang juga ada di TV, tapi juga orang saat ini ada di Instagram, ada di YouTube gitu loh. Hampir semua sosial media platform itu ada semua. Nah, jadi kalau kita bicara tentang segmentasi, tentunya juga harus ada apa ya? Kita bisa bilang alat ukurnya. Yeah. Sedangkan di Pijar TV kita tidak menggunakan Asen Nielsen sebagai alat ukur tentang berapa banyak pemirsa kita. Tapi penting banget untuk Pijar TV mengerti dan tahu siapa yang menjadi segmentasi dari pemirsanya. Nah, oleh karena itu kita mengukurnya dari riset melalui sistem respon kita. Kita mau jadi TV yang nggak cuma sekedar mampu untuk menayangkan, tapi kita nggak tahu siapa yang menjadi penonton kita. Yeah. Tapi juga kita juga pengen lebih dari itu. Kita pengen memenuhi setiap kebutuhan kerohanian mereka melalui konten yang kita lakukan. Oleh karena itu penting sekali untuk mengukurnya lewat sistem respons, sehingga kita bisa mencari usia mereka, terus juga apa sih yang sebetulnya menjadi kebutuhan melalui pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Itu yang kita cari. Dari sana, dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul lewat sistem respon kita akhirnya bisa tahu
pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam sehingga kita bisa memuridkan mereka melalui respon yang kita dapatkan, lalu juga kita bisa memampukan diri untuk memuridkan setiap pemirsa kita. Itu yang kita lakukan. Dan pemuridannya juga bisa lebih personal ya, karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Bener banget. Nah makanya kalau misalnya kita cuma mampu untuk menayangkan tapi kita nggak mampu mendengarkan, kita cuma bisa jadi TV yang hanya satu arah. Sedang kita pengen jadi TV yang benar-benar mendampingi setiap pemirsa dengan memuridkan mereka lewat tayangan kita. Wow, that's really good. Jadi bisa tahu kebutuhan mereka apa dan memenuhi kebutuhan itu. Betul. Nah, Pijar TV kan juga banyak bekerja sama dengan gereja ya, maksudnya juga memuridkan gereja. Nah, kenapa sih memberi ruang kepada gereja atau komunitas gitu loh? Karena kan nggak semua TV melakukan itu. Tapi Pijar TV melakukan itu. Kenapa tuh alasannya? Ya, kamu tahu kan kalau misalkan biaya airtime itu untuk kita tayangan TV itu nggak murah, ya kan? Iya, pastinya. Kita bisa tanya deh sama beberapa stasiun TV, kalau misalnya kita mau tayangkan konten kita tuh berapa biayanya, kita tahu lah. Dan itu bukan dari suatu rahasia gitu kan. Tapi kenapa kita sebagai Pijar TV, sebagai stasiun TV, kita berani memberikan ruang kepada gereja untuk mereka bisa menayangkan kontennya? Karena kita punya komitmen dari awal sejak Pijar TV ini berdiri, visi misi kita adalah untuk memuridkan. Itu yang pertama. Dan ini kami percaya bahwa gereja itu adalah institusi yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, tapi juga untuk memuridkan. Oleh karena itu kita mau bahwa, karena gereja diberikan tanggung jawab untuk memuridkan, kita tahu bahwa gereja adalah tempat di mana semua pengajaran ada di sana dan kita pengen berjalan bersama dengan gereja untuk melengkapi apa yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Bersinergi ya? Betul, seperti itu. Wah, luar biasa nih kan. Aku penasaran juga deh, apakah semua konten dari gereja itu diterima? Dan kira-kira tuh ada nggak sih misalkan spesifikasinya atau persyaratannya gitu, requirement kira-kira apa untuk bisa ada di program di Pijar TV ini? Oh, kita terbuka sebetulnya sama semua gereja. Ketika gereja kita tahu semua, mereka punya peralatan yang bagus banget. Hampir semua gereja saat ini setiap khotbah ada di dalam tayangan-tayangan mereka gitu dan mereka record gitu ya. Apalagi masa pandemi kan banyak yang live streaming juga. Nah, itu dia, bener banget. Jadi kalau misalnya tanya gereja boleh banget kita menerima mereka. Tapi ada satu hal yang kita tentunya sebagai stasiun TV kita bertanggung jawab sama pemirsa kita, terutama bicara tentang kualitas. I see. Ya, oleh karena itu setiap konten yang pastinya setiap gereja kita undang untuk boleh mengirimkan silahkan, tapi kita pasti akan mengecek atau melihat dari sisi kualitas. Nah, kenapa itu penting? Karena kita perlu untuk memberikan inspirasi pada gereja, pada komunitas gitu loh, bahwa saat ini kita udah masuk ke dalam yang namanya dunia digital. Ya Bima aja contohnya, misalkan nonton suatu program atau nonton suatu konten, kalau misalkan kontennya tuh bagus sebenarnya, cuman cara mengemasnya atau bentuk secara teknis tuh terganggu, gambarnya juga sembarang. Displaynya kurang. Kita nggak nonton dengan baik gitu kan. Nah, apalagi di pengambangan seperti ini, penting banget untuk kita bisa memperhatikan kualitas teknis yang baik. Gitu kan. Nah, kita akan kalah sama arus konten yang terlalu masif di berbagai platform. Ada satu hal yang sering kali ditanyakan sama orang gini, kenapa sih pengajaran-pengajaran yang sesat itu tuh banyak banget, atau misalkan orang-orang yang menyerang anak Kristen tuh banyak banget, terus kayaknya semua orang pada diem aja. Sebenarnya adalah gini, cara kita untuk kita bisa mencegah setiap hal-hal yang tidak baik, pengajaran yang sesat atau penyerangan ke dalam Kristenan, pengajaran-pengajaran yang menganggap bahwa Kristen itu nggak bagus gitu loh ya. Sebenarnya bisa dicegah dengan apa? Dibanjiri dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Tapi masalahnya orang yang tahu tentang kebenaran berdasarkan Alkitab justru nggak banyak yang berani untuk mengungkapkan itu. Baik itu disiarkan di televisi, ditaruh di dunia online gitu loh. Nah, oleh karena itu kita pengen menginspirasi untuk setiap gereja Tuhan, setiap komunitas. Ini kita punya platformnya. Kita mau untuk bersama-sama kita memberikan pengajaran yang benar untuk setiap pemirsa kita. Oleh karena itu, makanya kita pengen, yuk hal yang masif yang nggak benar, kita tutupi dengan hal yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Dan Pijar TV nggak cuma jadi stasiun TV yang cuma sekedar menayangkan, tapi kita juga mau memperhatikan tentang kualitas konten kita. Mungkin gereja nanya, nah kalau misalkan kami sendiri nih, punya peralatan, kami punya punya konten, apa yang harus dilakukan? Kirim aja kontennya ke kita. Lalu biarkan kami nanti yang akan mengevaluasi, dan kita akan tulis catatannya. Apa aja sih yang sebenarnya harus diperbaiki? Benar. Kita nggak langsung gini,
wah nih nggak bisa, udah gitu ya. ini jelek banget nih kayaknya nih, kameranya iya. murah banget nih kayaknya nih, udahlah nggak usah dipasang di Iya. Enggak, nanti ada tim kami yang akan Quality control lah ya. betul memberikan catatan apa saja yang perlu diperbaiki gitu kan, sehingga gereja juga tahu di sisi mana dia juga bisa memperbaiki dirinya. Bener, ini juga improve mereka ya. Itu dia. Nextnya adalah bukan hanya untuk kita, tapi kita lebih pentingkan gini, gereja ketika bisa mengimprove kualitasnya, itu juga untuk kepentingan mereka, untuk bisa melayani jemaatnya dengan lebih baik. Gitu. Jadi bukan untuk konten yang dikirim ke Pijar TV aja, tapi konten dari gereja mereka juga jadi lebih baik lagi gitu kualitasnya. Benar. Dan butuh konsistensi juga ya Kak untuk bisa melakukan itu ya. Nah itu dia, kalau kita bicara soal dunia broadcast ya, terutama televisi, konsistensi sebuah rutinitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu loh. Nah terutama kalau kita bicara tentang kerjasama dengan Pijar TV. Di dalam dunia TV itu unik, beda sama media yang lain. Media, sifatnya lebih pribadi. Kalau misalkan kita bicara soal cetak gitu ya, cetak, orang bisa bergiliran untuk baca dan lihat. Tapi ada satu hal yang unik, yaitu kalau misalnya televisi seringkali itu menjadi satu anggota schedule di dalam sebuah keluarga. Iya. Nonton bareng. Betul, Bahkan betul, gini, kita ada satu kesaksian yang kita terima dari pemirsa kita di Papua. Wow. Dia bilang gini, pokoknya saya tahu papa saya kalau saya nonton TV dari jam sekian sampai jam sekian. Karena kalau dia nonton jam sekian di ruang tamu, itu nggak boleh ada orang yang boleh pindahin Pijar TV dari ruang keluarganya. Udah ada time schedule-nya ya? Benar, itu TV. Keunikan TV adalah menjadikan sebuah media itu menjadi sesuatu yang pribadi. Tapi juga, secara bersamaan, TV juga ya tempat yang sama-sama kita nonton bersama keluarga, tadi seperti yang tadi bilang. Menyatukan anggota keluarga. Benar. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang bahwa yang namanya konsistensi itu jadi penting. Dan di TV itu ada schedule rutin. Benar. Ya kan, schedule yang rutin untuk kita harus bisa persiapkan dengan baik supaya setiap orang, baik itu di pelosok maupun orang-orang yang ada di kota besar, mereka bisa tahu kapan mereka bisa tune in dan mereka bisa mendengarkan dan juga menikmati siaran dari Pijar TV. Wow, menarik banget nih Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, aku penasaran gimana dong kalau misalkan gereja atau komunitas belum sanggup nih memenuhi technical requirement yang tadi Kakak sebutin tuh, kualitasnya dan segala macam, tapi mereka pengen bisa bekerja sama. Jadi gimana nih cara biar mereka bisa buat konten yang baik? Nah, seringkali ini jadi salah paham oleh gereja. Seringkali disangkanya gini, kalau saya nggak pede nih bahwa kualitas kami kurang bagus, kayaknya bakal tolak deh. Nggak harus khawatir. Kenapa? Karena di Pijar TV sendiri kita mempersiapkan training. Wow, luar kita biasa tuh ada training untuk gereja-gereja. Training bagaimana mereka bisa membuat konten yang lebih baik. Training untuk kita bisa melakukan editing yang baik. Training bagaimana juga kita bisa bukan hanya sekedar wah harus punya alat yang mahal untuk punya kualitas yang bagus. Enggak, karena selain alat yang baik, tentunya juga harus didukung sama sumber daya manusia yang baik juga. Jadi technical skill-nya juga diajarkan. Benar. Mulai dari manajemen konsepnya, kita akan share tentang konsepnya gimana, pre-productionnya gimana, alat-alat apa aja yang dibutuhkan dan ekonomis yang sesuai dengan budget gereja. Terus juga efektif produksi gitu ya, efektivitas produksi. Dan bantuan training seperti editing, live streaming, semua yang dibutuhkan oleh kegiatan gereja, itu kita bisa lakukan training di Pijar TV. Jadi kalau misalnya ada hal seperti itu, justru hubungi kami, kita akan lakukan training untuk tim multimedia gereja apabila itu dibutuhkan. Dan kita memang terbuka selama ini juga, bahkan sebelum pandemi, pada waktu pandemi, dan saat ini juga kita masih melakukan pelatihan-pelatihan untuk gereja saat ini, untuk gereja lokal. So kita terbuka untuk itu. Luar biasa ya, jadi kalau misalkan ada gereja-gereja yang merasa kualitas mereka tuh belum baik, mereka diajarkan, di training, nggak cuma dikasih tahu alat yang bagus ini, tapi technical skill-nya juga diajarin ya. Bener banget. Jadi kalau misalkan program-program di Pijar kan itu program TV, tapi mungkin nggak sih untuk kerjasama untuk film? Justru saat ini terakhir ini kita beberapa waktu ini kita baru aja kerja bareng dengan sebuah gereja di NTT, gerejanya Pak Esra Soru. Pada waktu itu kita membuat sebuah film namanya Suatu Hari Nanti. Oh iya, aku nonton. Nonton? Oh iya, nonton bareng kan waktu itu kita kan ya. Drama banget sih. Udah pada nonton belum? Harus nonton loh. Keren banget. Ada di YouTube kita saat ini ya. Jadi cari YouTube Pijar TV, di situ ada Suatu Hari Nanti gitu ya. Harus tonton. Nah, pertanyaannya gini sebenarnya, kenapa sih kita ngedorong banget untuk gereja bikin film? Pertama, Pijar TV pada waktu kita bekerja sama dengan gereja untuk bikin film Suatu Hari Nanti itu bukan untuk nunjukin bahwa wah nih kita udah di next stage, udah next season nih. Sekarang Pijar TV itu udah mampu untuk bikin film yang bisa dilihat orang banyak. Bukan cuma pembuktian. Betul, enggak seperti itu. Justru yang kita inginkan adalah gini. Kita tahu semua gereja, hampir semua gereja saat ini punya tim multimedia. Hampir semua gereja tim multimedianya memiliki alat yang bagus banget.
ya kan? Sebetulnya yang kita sayangkan adalah banyak alat-alat multimedia dalam gereja seperti kamera segala macam itu justru hanya terbatas hanya menggunakan untuk kepentingan gereja di pengumuman. Iya, announcement. Pengumuman retreat gitu iya. atau rekaman ibadah doang dimaksimalin gitu ya. loh. Padahal bisa lakukan lebih dari itu. Iya. Nah, pada waktu itu kita menggunakan alat yang sebenarnya ada dalam gereja juga gitu Itu ya. semua berarti anggota gereja ya, Kak, pemain filmnya, terus dari Pijar TV tim editor gitu. dan juga itu castingnya, semua pemain filmnya iya. gitu ya, semua pemain filmnya. Sebagian krunya itu adalah orang gereja jadi loh. kayak dari mereka untuk mereka Betul. gitu ya. Pijar TV juga ada bersama, pada waktu itu kita didukung oleh Sony. Wow. Which is Sony sekarang kameranya juga dipakai hampir semua gereja saat ini gitu kan. Bagus ya, iya. Dan kita mikir gini, film itu beda sama rekaman khotbah. Iya, Film itu beda sama khotbah. Khotbah itu satu arah, pengajaran isinya gitu kan. Tapi film itu lebih menggunakan emosi, ya kan? Lebih Kita sentimental ya. bener nggak? Kalau kita Kadang-kadang, nonton ya, film setuju. kan, kalau misalkan musiknya horor, kita bisa Iya, ngerasain terbawa emosinya. Pada waktu suasana. kita lagi ditinggal seorang yang kita sayang, kita bisa lihat aktornya, waduh, Iya. kehilangannya kayak gimana. Karena sebuah film bisa menciptakan hal seperti itu. Iya. Bahkan kalau kita di gereja, kita dengar sebuah khotbah, kita akan lebih ngerti kalau itu bercerita, storyteller. Benar. Jadi storytelling gitu kan, menjadi sebuah cerita yang kita dengerin. Iya. Itu lebih berasa pengajarannya. Apalagi kalau itu dibuat secara audiovisual. Iya, benar. Nah, itulah kenapa kita pengen jadi media yang menginspirasi gereja bisa bikin hal seperti ini. Kami berikan contohnya kan hal itu. Dan film itu seringkali lebih efektif, apalagi kalau kita bicara untuk menjangkau anak muda. Iya. Film itu bisa digunakan untuk apa ya? Untuk hal-hal yang sebenarnya bisa lebih maju lagi. Karena gini, perkembangan zaman seharusnya memaksa kita untuk berubah. Iya. Film itu bisa dijangkau dengan sentuhan jari dan murah sebetulnya, Iya, nggak benar. mahal. Dulu memang betul, dulu memang mahal. Nah, ini jadi pertanyaan kan, wah ternyata bikin film tuh nggak semahal yang kita bayangin. Karena ya. orang selalu ngebayangin kalau film tuh budgetnya gede banget kan. Itulah gitu. yang coba dilakukan oleh Pijar TV. Kita bukan melakukan pembuktian, tapi kita justru melakukan bersama-sama dengan gereja. Possible loh. Betul, Bisa loh. kita gitu. menginspirasi mereka bahwa itu bisa dilakukan. Makanya ngobrol, makanya ngobrol sama Pijar TV, datang, Iya. bicara banyak hal, jangan cuma sekedar asumsi bahwa itu nggak bisa dilakukan. Lakukan dengan apa yang ada, kita coba untuk kolaborasi. Gereja juga ada banyak, kita nggak harus satu gereja sebetulnya. Kita bisa dengan berbagai gereja, kita lakukan kerjasama ini sama-sama. Bekerja sama, Bicara ya. tentang keuangan, misalnya bicara tentang budget, kita kenapa nggak kita lakukan secara gotong royong, secara bersama-sama. Setuju. Peralatan sumber daya bisa dilakukan dengan lebih baik kalau kita Iya. lakukan bersama-sama tentunya. Nah, oleh karena itu, karena apa ya, banyak platform juga, layanan streaming juga saat ini bermunculan, sehingga kita bisa apa ya, bisa taruh konten-konten itu di video on demand misalkan. Benar. Iya Ya, kan? aksesnya lebih besar ya. Aksesnya Orang lebih bisa besar. nonton di YouTube atau di social media lainnya dan Betul. banyak live streaming platform juga kan sekarang. Betul. Nah, oleh karena itu juga kita punya mimpi besar agar Pijar TV ini bisa mempelopori pelayanan stream media rohani yang menayangkan berbagai film Wow. yang dibuat oleh berbagai ministry yang ada di Indonesia, ministry Kristen di Indonesia. Iya. Dan juga nantikan Pijar TV di platform-platform yang akan datang. Kita justru lagi coba untuk expand, Iya. gitu ya, mencoba untuk melebarkan agar konten-konten Pijar TV ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan yang lebih luas lagi, gitu ya, dengan berbagai platform yang ada di Indonesia yang dikenal Iya. sama setiap orang, supaya kita bisa memberkati lebih banyak orang. Wow, luar biasa. Kak, terakhir nih aku penasaran apa sih harapan kakak untuk para penonton Pijar TV yang udah setia nonton nih selama ini, harapan kakak buat mereka apa? Pertama, kita terbuka untuk semua ministry yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita sangat senang sekali untuk berkolaborasi, kita senang sekali untuk kita bisa kerjasama, kita senang sekali untuk bisa production bareng. Apapun konten, apapun yang dimiliki oleh setiap komunitas atau setiap gereja, yuk kita banyak bicara sama kita untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang produktif dan juga banyak memuridkan orang-orang di luar sana. Yang kedua adalah kita juga adalah media yang senang untuk kita juga bisa memperlengkapi gereja. Tujuan kami ada untuk berjalan bersama dengan gereja. Ketika gereja memerlukan pelatihan, kami ada di sana. Untuk kita juga bisa memberkati setiap gereja Tuhan. Tapi yang paling penting dari antara semuanya adalah gini. Generasi muda adalah generasi yang saat ini bisa dibilang mereka adalah unreached people group sebetulnya dalam kota besar. Nah, tadi terakhir kita sempat bilang bahwa film sebetulnya menjadi sarana yang bisa menyentuh emosi dan itu yang seringkali dibutuhkan oleh setiap anak muda saat ini, mendapatkan pesan dengan cara yang kreatif, dengan cara yang lebih mudah. Nah, kenapa enggak kita berkolaborasi bersama-sama untuk bisa melakukannya, membuat film bersama-sama, salah satu contohnya, tapi juga ada hal-hal lain kok dalam media yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Yes. Karena Pijar TV saat ini juga ada hadir multi platform, TV ada, sosial media ada, dan kita ada dengan satu tujuan untuk memuridkan generasi ini.
Amin. Wow, luar biasa banget ya Kak. Aku juga diberkati dengan konten-kontennya Pijar. Jadi semangat terus buat Pijar. Dan untuk penonton Pijar, thank you udah jadi penonton setia kita. Thank you juga Kak Jo buat waktunya. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, nah, God terus bless. saksikan program-program Pijar yang lain ya, sahabat Pijar. Terima kasih. God bless. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Mimi Watapea, pamit undur diri dan salam terang bagi Indonesia.